Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bully TIJ? Ini sahabat-sahabat TIJ mana nih? Bully TIJ, biar terkesan gitu. Semua isi komentar TIJ bulian, bully TIJ, rame-rame. Orang-orang di grup disuruh sama si Fuad kagak mempan ngebully di sini, tengok. Apa ini? Ente bukan aktornya TJ, entar film berantakan, rese lu. Gua bukan aktornya, gua sutradaranya, sekaligus merangkap aktor. Kapan gua mau bubarin, kapan gua mau mainin, terserah gua dong. Kan cek ombak, tahu-tahu tsunami. Rencana mau cek ombak, yang datang tsunami dari Aceh. Pada bingung ya kan? Tuh, mulai membuli TIJ. Apalagi bully. Sahabat TIJ tuh yang ngebully, biar ada kawan robot-robot si Fuad. Biar kreatif dikit cara ngebully. Pungo itu bukan bully, muji. TJ pungo, TJ gila, itu bukan muji, bukan bully, muji itu, jangan dipuji. Cek ombak, yang datang tsunami, nggak diduga-duga, akhirnya tutup kolom komentar. Capek nih admin dia ngehapus kolom komentar. Kalian janggal ngebully gua ngap, sahabat-sahabat TJ, janggal kalian. Coba yang rapi bulinya. TJ itu kalau ngomong bagus, tapi lebih bagus diam. Gitu bahasa yang terkesan bagi gua. Tapi kalau TJ begini, TJ begitu, mukanya hitam, itu bukan bulian bagi gua, kenyataan. Ya kan? Parah nih Tuan Takur. Memang iya kan gua laki-laki, Bang. Masa ini jangan kalian ngebulinya, yang bagus bulinya. Ngajar ngaji tutup komen, ngajar ngaji tutup komen. Bilang aja cemen. The time of cuan. The time of fulus. The time is money. The time is pesa. Bal, kamu ngaku Habib. Kalau kamu mau manggil saya Habib boleh. Ya Habibi, bilang gitu. Nggak apa-apa, bilang aja. Suka hati kalian manggil apa, gua kagak baper. Takut pengikutnya dapat pencerahan dari, kalau mereka tahu dobol nggak ada yang ikut mereka lagi, mereka itu takut. Kalau gua kagak peduli, karena gua nggak nyari pengikut di sini, nggak nyari pengikut, nggak nyari muhibbin, nggak nyari robot di sini. Gua berteman bersahabat dengan kalian yang mau bersahabat dengan gua, kita sahabat. Gua bukan ngajarin kalian di sini, tapi mengajak kita semua untuk berpikir, mengajak kita semua untuk berpikir. Ini abang ini dulu ngebully saya waktu saya ngebully Bahar, Bang Bumi Jasun nih, Jawa Sunda. Marah saya sama dia, tanya sama dia, marah saya sama dia. Saya baca komen dia, saya tutup komen. Justru saya tidak nyaman ketika banyak pujian. Selama ini kan banyak sekali pujian. Pas ketahuan TJ penyusup, bagus nih. Robot-robot pada masuk nih, kupikir. Bentar-bentar gue live. Gue suka kalau ada yang ngebully. Karena itu kita jadikan sebagai alat untuk introspeksi diri kita, saudara. Kalau dipuji kita, mau tidak mau, suka tidak suka, ada rasa dalam hati, bangga, senang terhadap diri kita sendiri. Melayang kita. Tahu-tahu kena penyakit kita, penyakit ain. Gue lebih bagus dibully aja lah kalian. Yang nggak ada kuota ada nggak di sini? Yang nggak ada internet.
Ada nggak? Yang nggak ada internet di sini, mau bully TJ nggak cukup kuota, ada nggak? Ada nggak? Yang nggak ada kuota? Ada nggak yang nggak ada kuota di sini biar kita bantu? Gua bang, oh lu nggak ada kuota? Udah ke warung kopi atau ke rumah tetangga tanya passwordnya apa? Nah, rumah tetangga tanya passwordnya apa? Udah gitu aja solusi dari gua untuk saat ini. Pencet berem metamah, aduh jangan gitu bang, lebih parah dari itu ada. Pusing, pejuang Nusantara, pemberani dan tangguh, bikin malu orang Dayak aja bawa mandau ngancam orang di medsos. Untung mandaunya mandau souvenir. Coba kalau mandau beneran, kena tegur kau Puat. Tapi giliran live nutup komen, enggak sanggup ya. Kemarin kau nggak nutup waktu versus Bang Alawi, apa bulian mereka tidak menyakitkan? Enggak, kenapa? Karena bulian mereka tidak membawa kesadaran terhadap pengikut kalian. Tapi kalau bulian sahabat TIJ langsung sadar pengikut kalian, berbalik arah. Nah, untung gua ketahuan penyusup, kalau enggak masih lama ini. Yang penting AdSense lancar kan Bang? Betul sekali. Yang penting AdSense lancar. Daripada dawir. Untuk cari cuan harus ngaku dulu, saya keturunan Fulan, kamu palsu, tes DNA dong. Saya udah tes, tapi udah hilang. Hasil tes DNA-nya udah hilang. Kamu bagian tes DNA, kamu ngomong di depan nih, jelaskan. Karena saya goblok, nggak bisa jelaskan soal DNA. Bilang aja gitu, saya goblok. Sampai suruh orang. Oh begini, soal tes DNA Gus Fuad, itu udah kita kirimkan. Udah 3 kali. Belum nyampe-nyampe. Yang lain udah nyampe. Pas dites aneh, ini kok gennya berbeda dengan manusia. Mungkin bisa jadi, ya kan? Rencana mau tes DNA manusia. Pas masuk, ini kok lain. Kalau dikasih malu nanti orangnya. Terkena mental nanti orangnya. Pas dikasih ini simpansu lebih pinter lah si Fuad daripada si Fuad. Ini kok lutung misalnya, misal ya contoh. Kalian paham kan misal contoh andai kata ibarat umpama, paham? Contoh misal andai kata ibarat umpama, pas dicek, oh ya udahlah, bisa jadi begitu, bisa jadi disembunyikan. Nggak bohong, kita nggak tahu. Parah mereka, nuduh TJ penyusup, diakui sama TJ ya kan, bingung kan? Biasanya orang dituduh penyusup, dia protes. Enggak, saya bukan penyusup. Pas dituduh TIJ, langsung diiyakan sama TIJ. Gue penyusup, kenapa? Tolol berarti kalian bisa disusupi sama orang segede TIJ. Apa ini komen Today News? Player TIJ kapalan. Itu bukan bully, itu bongkar aib. Masa Today News bongkar aib gua? Bully bukan bongkar aib. Emang kapalan. Sering kepake. TJ mulai kena mental. Ya iyalah. Pas kena mental. Itulah TJ kena mental. Begitu kena mental. Itulah TJ kena mental. Nggak mempan artinya. Santet kalian nggak mempan, walat kalian nggak mempan, kena tapi mental. Itulah TJ kena mental, nggak mempan. Apalagi, ayo dong, yang cerdas dong dikit. Gua sih tahu kalian gerombolan si Fuad nggak ada yang cerdas, Fuad aja gitu bego. Nggak ada yang berani juga. Si Fuad aja gitu. Pengecut, cemen, pecundang.
Ayo dong. Bully yang bagus, bulinya yang kena gitu. Yang nggak mental. TJ nggak pernah beli sempak bang, itu aib. Bukan bully. Yang kan beli pakai aja kagak. Ntar lagi gabung sama si Bahar Listrik. Itu bukan bully. Itu memang kembali. TJ kembali. Artinya kan kemarin gue ngemban tugas buat nyusup. Nah, ada misi rahasia. Gue nyusup sama komplotan si Buat yang bodoh itu. Jadi dia nggak ketahuan. Pas semua sudah gue dapat, ketahuan gue penyusup. Nah, gue kembali lagi ke mereka. Ya, iya. Aduh, Bal sudah selesai nyabunya. TIJ say no to drug. Tes DNA sudah, tes urin sudah. Tes kejiwaan saya yang ngetes biasanya. Nah, itu untuk masalah sabu. Nah, orang sabu gini ya, orang sabu. Bodoh. Memang komplotan si Fuad. Itu si Fuad kepalanya kayak bong. Kau dikit-dikit sabu, dikit-dikit sabu. Tiap kali kau tengok kepala si Fuad yang nampak di kepala kau itu, yang nampak di benak kau itu bong sabu gitu. Mirip memang. Memang kepala bong sabu. Ya ampun, jangan gitu, nggak boleh. Ya, terpengaruh saya sama kamu, anak murid si Fuad, robot si Fuad. Jangan kau pancing-pancing, kena nanti. Apa nih? Ini bagus komen. Strategi mancing mangsa. Yang keluar buaya. Buaya kutub lagi. Aduh. Niat mau cek ombak. Yang datang tsunami ya ikhwan. Dari Aceh lagi. Paling dahsyat. Dahsyat sekali. Nggak ada rem. Semua diobrak-abrik. Semua diobrak-abrik. Oh, ada robot si Fuad. Bal, ganja Aceh berapa? Bisa kirim nggak? Bisa bang. Kirim alamat Polres, alamat Polsek tempat. Besok saya kirim. Ya, kirim alamat Polseknya, alamat abang. Biar nanti abang jemputnya di Polsek atau di Polres. Saya kirim. Kirim bang, alamat abang. Tulis di sini nomor WA-nya. Bagus itu. Bisa naik pangkat nih teman gua nih. Kirim. Nomor abang tuh, nomor WA. Sekalian nanti alamat polseknya, alamat Polres. Nanti saya kirim ke sana, abang jemput di sana ya. Nah, sekalian abang nanti nggak pulang nginap di situ. Bravo pedagang kaki lima. Dimanapun kita berdagang, buat usaha kerja bagus. Ada mana tadi abang itu? Tadi mesan ganja sama TJ. Dong. Nah. Bingung sendiri dia. Niat mau ngebully malah kena sendiri kan. Namanya juga robot di format semua. Gurunya kayak gitu. Gurunya sinting, muridnya dablek. Fuad bikin konten besok, gua request nih sama Fuad. Nih robot-robot si Fuad tolong sampaikan kepada si Fuad kalian ya. Bikin konten besok, main kelereng sama si Ishak. Itu bagus videonya, viral.
Nggak kayak orang bego viralnya. Jangan pakai topi. Kalau perlu lumuri minyak. Minyak zaitun boleh, minyak kelapa sawit boleh. Nah, lumuri minyak, main berdua. Nah, main kelereng. Tas atau main karet. Gue pengen lihat. Bagus itu. Pada ngaku-ngaku Gus. Ya. Bagus tuh. Nanti yang kalah jita kepala. Viral itu Fuad. Beneran viral. Yang kalah jita kepala. Misalnya yang kalah si Ishak, jita kepala dia. Nah, jangan orang lain nanti kena apa segala macam kekerasan kau laporkan, kan orang lain baper gitu. Nanti kalau misalnya kau yang kalah Fuad, suruh jitak sama si Ishak. Nah, kalau ngehina TJ jagonya, gua nggak ngehina. Emang udah hina bawaan kok gua yang disalahin. Ya. Orang hina dirinya sendiri di publik, gua tinggal terusin kok gua yang disalahin. Oli bekas boleh. Boleh juga, oli bekas juga boleh taruh di kepala. Biasa oli bekas dipakai di kepala orang yang sudah ketinggalan otak di kandungan. Itu buat balik, ngambil otak. Gundulin dulu, apalagi udah gundul kan. Gundulin dulu biasanya. Kita di sini nih. Kau ngomong kau gak pakai otak. Otak kau ketinggalan di kandungan. Lumurin, cukurin otak kepala kau dulu, batok kepala kau cukurin. Pakai oli bekas, kembali ngambil otak yang tertinggal di kandungan. Bal, ladang ganjamu berapa luas? Tadi kau minta ganja, bukan ladang. Ini mau beli ladang apa mau beli ganja? Kau jelaskanlah, mana alamatnya? Agak jelas kau, kayak si Fuad. Kau mau beli ladang? Ladang gak dijual. Apa mau beli ganja? Emang robot. Aduh bot. Buat makan aja harus ngemis sama Fuad dulu. Buat makan aja nunggu si Fuad makan. Nampak kali kalian gak pernah makan. Masya Allah, santri Gus Fuad makan rajungan. Sama kan? Sama yang sebelah sana. Sama. Nampak kali orang kelaparan. Aduh, ya ampun. Boro-boro mau beli mau beli tanah si TIJ. Mau beli ladang si TIJ. Makan aja harus pamer dulu biar kelihatan saya udah makan. Sama kayak si Ishak. Udah lama saya nggak dapat makan enak. Setelah saya mubahalah, saya dapat makan enak dari Gus Fuad. Karena saya membantu beliau dalam membuat konten untuk menafikan nasab Ba'alawi, untuk merungkatkan nasab Ba'alawi dengan mubahalah tunggal saya. Lama-lama jadi kelihatan lu bro. Memang kemarin gua goib gitu, nggak kelihatan. Segede ini nggak kelihatan. Ternyata gedibal Bani Cabul Yahudi Yaman. Tanya sama Panglima kau, cabulin bini orang kagak? Berapa banyak pelacur yang dinikahi? Makai dulu baru nikahi. Tanya sama Panglima kau. Malam datang karaokean. Habis itu dikaraokein. Habis itu nikahin. Tanya sama Panglima kau. Tuh kau tanya, cabul nggak dia? Nggak perlu kusebutkan nama satu-satu. Nggak perlu kutampilkan foto lagi. Selama gua nyusup, gua nemu. Makanya nggak ada harga mereka di depan TJ ya Ikhwan. Kenapa nggak buka live diskusi? Tanya dulu sama Nur Ihya, mau nggak? Biar gue buka. Kiri ya bang, nggak? Gue nggak suka apem lokal.
Kecuali yang satu, the best lah pokoknya. Mojang Priangan, Masya Allah. Adu argumen tuh, Fuad lagi live. Boro-boro adu argumen. Komen udah dibuka belum? Kolom komentar. Gue cek dulu. Lebih cepat kalau belajar apa aja lebih cepat. Mukanya pucat, saudara. Nggak tega saya. Nggak tega. Matanya bengkak di sini, habis nangis. Suaraku agak dar sumber. Bengkak di sini, saudara. Stres. Nanti. Bengkak, saudara. Sebagai orang yang mengerti tentang psikologi, tentang ya dampak-dampak psikologi seperti itu, saya tahu nih orang stres. Tafsir juga lebih cepat. Gitu, disuruh baca kitab Mate bacalah kitab gitu. Biar dengar, baca ngaji gitu biar dengar. Kolom komen kenapa nggak ada nih? Waduh, cacat nih YouTube-nya, nggak lengkap. Kolom komen dong. Tapi ini banyak robot dia yang anggota dia kan banyak tuh. Laskar Sabilillah, Laskar Nganu, Las NU. Tapi yang nonton 290 orang. Berarti lebih menarik TJ dong. Sekelas Gus. Panglima. Yang nonton 290 orang. Punya laskar ini, laskar itu. Yang punya Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dia pawangnya. Tapi yang nonton 300 naik lagi. Kalian jangan ke sana dulu. Ngapain ke sana dulu? Sini dulu, bot. Baru gua tes sedikit, kalian udah kabur ke sana buat ngeramein. Bully TJ dulu. Muka habis nangis ya. Tanya sama Fuad, kenapa melempem? Kenapa gitu mukanya? Terkena sengatan lambe ireng. Jelas, melukai tanpa menyentuh. Jaga lambemu, jangan kayak TJ, nggak baik. Nggak baik kayak TJ ya. Gua adalah contoh yang tidak baik buat kalian. Jangan kalian contoh. Ini gagah sekali kalau sama habaib. Kalau sama habaib, bawa mandau. Mandau aja ada rambutnya, dia nggak punya. Bawa mandau. Hei, Bani Alawi, Yahudi Askenazi. Awas kalian. Begitu disengat sama TJ pura-pura kagak lihat. Nggak lihat. Langsung mata bengkak di sini. Berat bro, berat. Ini cobaan bro, sabar. Ya, nggak mempan dengan solawat nih. Bukan setan, bukan iblis, bukan orang takut solawat nih. Ya, nggak mempan. Berhentilah berbohong, berhentilah berdusta. Mengatasnamakan agama. Baru TJ stop. Ya kan? Ya. Kulihat Habib kan nggak bahas ini lagi. Masalah dobol-dobolan nih. Gua hentikan. Apalagi udah ketahuan penyusup. Ya. Habis nangis. Dapat air mata berapa liter? Kau tengok muka si Fuad. Jangan lama-lama di sini. Kau tengok dulu muka si Fuad dulu. Live dia nggak buka komen. Maunya dipuji, nggak mau dibully. Udah tahu sengatan lambe ireng, melukai tanpa menyentuh. Si Fuad aja, si Bahar aja kalem. Bagus kalau udah sadar, bagus. Itu target gua. Kalau ada nanya targetnya apa, gua bahas dobol-dobolan nih. Sok hebat, sok alim gini gitu, bawa ini, bawa itu. Bawa agama buat nipu orang, ngebodohi orang. Kalau udah kelar, udah cukup. Gua nggak bahas lagi.
Ya kan? Ah, orang yang paling gua berikan apresiasi yang tidak mempan bulian gua, tidak mempan sengatan lambe ireng, Samsudin Jadap. Malah dia berteman, komen di live gua. Assalamualaikum TIJ, panjenengan sehat. Saya suka nonton live panjenengan. Samsudin tuh. Awalnya nggak mempan, akhirnya dia nggak tahan komen di sini. Itu habis komen itu baru pesulap merah datang ke tempat dia. Gua yang komandoin. Karena gua di sini nggak minta persetujuan kalian, setuju atau tidak, ini itu nggak minta. Dan juga nggak minta cuan kalian. Ini saya butuh operasional perjuangan. Nggak perlu, gua bukan pejuang, gua pembacot. Ingat itu, TIJ sok-sok pejuang. Gua tidak pernah mengaku diri gua pejuang, bukan pejuang gua. Pembacot. Ketua Umum Majelis Pencot Nusantara. Apa itu pencot? Pentas bacot. Itu ya ikhwan. Ya. Ada 1-2 orang oknum Habib, 10, 20, 100 orang. Dia bahas kagak jelas, mimpi-mimpi ini, mimpi itu. Sifatnya dobol gua hajar, gak peduli. Tapi gua tidak sampai hati untuk memfitnah ras dia, kebangsaan dia, kesukuan dia. Usir dia kagak. Penyakit itu diobati selama masih bisa. Kalau nggak bisa baru diamputasi. Jangan dikit-dikit amputasi, dikit-dikit amputasi. Indonesia banget. Misi kita ini bukan penghancuran. Saya pribadi, misi TIJ apa sih? Kan banyak nanya tuh. Misi gua penyelamatan, bukan penghancuran. Obat memang pahit. Nggak ada pujian-pujian biar manis, nggak ada. Oh, berubah dia, bagus dia. Kenapa? Dia public figure. Dia mempertontonkan kedobolannya di publik. Gue berikan kritikan. Kalau nggak pedas nggak mempan. Gue kasih cabai sedikit nggak mempan. Gue kasih merica juga nggak mempan. Gue kasih bara langsung. Baru mempan gue tengok. Makanya muka si Fuad melempem, langsung gue kasih bara, shock dia. Masa gue nih pejuang Nusantara, seorang panglima besar, pemimpin laskar, seorang yang dikagumi, seorang yang selama ini dipuji-puji, muncul si TIJ, langsung disodorkan bara. Bosong lah, gosong, melihat mata, bengkak di sini, kayak cewek-cewek habis nangis, bengkak langsung. Ngomong pun udah nggak pede, pelangap-longo, udah dari kemarin nganu-nganu, sekarang makin pelangap-longo aku tengok. Las karbit, las listrik bang, robot, las baterai. Obat memang pahit, saudara. Ya, anak-anak itu kalau dikasih obat nggak mau, rewel dia, nangis-nangis sampai bengkak matanya. Sementara kalau dikasih permen yang sifatnya bisa merusak gigi dia, merusak kesehatan dia, mau dia. Itulah beda obat. Ini obat nih yang gua kasih. Nah, dosisnya agak tinggi biar cepat sembuh. Jadi maklum aja. Makanya gua kasih tahu kepada kalian semua, obat oles jangan diminum, keracunan. Kebanyakan minum obat oles, mentang-mentang manis. Ya, kasih obat. TIJ lagi sakau. Tidak ada istilah sakau untuk TIJ ya kawan. Ngopi nggak akan sakau kita. Siapa yang ngajarin lu? Si Fuad. Kopi 5 gelas gua kagak sakau. 1 ceret pun kagak sakau gua, walaupun kental kopi gua nggak pakai gula. Piye kabare Kiai Nur Iqbal, panjenengan waras? Alhamdulillah baik. Nganu. Tanya soal waras, nganu. Tapi bom nuklir
Pak Kurtubi mereka nggak peduli kan, nggak mempan kan. Jangan dikasih judul, obatnya jangan dikasih merek, yang penting sembuh. Ya kan? Jangan dikasih merek obat, nggak sembuh dia, nggak mempan. Ya, udah telan. Aduh. Coba tanya sama si Fuad, kenapa? Apakah harus psikiater? Gua udah saranin dia ke psikiater. Udah rada-rada gila, kena hantaman lambe ireng, makin parah. Nggak ada rem lagi. Anak buah dia, si AWK mana? Si AWK. Si AWK gimana? Bela dong, majikan kau. Nanti nggak digaji kau. Bela yang muncul, bela. Ngancam-ngancam penjara. Lu pikirin negeri mbah moyang lu, seenak hati lu. Nggak boleh. Kalau tahan kita ngomongin orang lain, kita hina orang lain, dihina kita harus siap dong. Gua udah sangat siap, apalagi bulian-bulian receh kalian. Sama sekali nggak mempan. Kan? Aduh, Bang Nur Ihya. Tes ombak yang datang tsunami. Itu tes ombak biar viral, biar diangkat ke media-media mainstream. Dan selama ini persoalan nasab nggak pernah diangkat oleh media. Tololnya kalian. Seharusnya kalian buat supaya diangkat oleh media. Berarti nggak terlalu berpengaruh kalian. Berarti masalah nasab ini nggak berpengaruh. Itu namanya bukan taktik, tapi dobol. Ketahuan sama lawan, kelemahan kita. Ini gue ajarin kalian, bukan gue bully. Jangan bilang gitu. Itu sama dengan bunuh diri, memasukkan bola ke dalam gawang sendiri. Berarti selama ini nggak diangkat sama media mainstream ya. Ketika buat pendobolan, pentololan, menipu orang baru diangkat oleh media gitu. Itu kejebak sendiri. Tanya. Nah, strategi tanya, mainnya gimana? Boro-boro nanya, TJ jadi penyusup aja baru ketahuan setelah sekian lama. Dari dulu rungkat. Udah hampir setahun. Tak kunjung rungkat. Pada error kalian semua kan? Apa ini? TIJ blok ya. Beliau wali kutub imam besar Gus Fuad Pleret, kata KRT Fakih. Itu ngomong apa kentut? Udah pernah ke kutub belum? Belum kan? Pernah lihat aurora secara langsung? Pernah merasakan dinginnya kutub? Belum? Nggak usah ngaku-ngaku. Kau tanya sama TIJ, gimana indahnya aurora di malam hari? Di mana dinginnya es di Antartika? Tanya sama TJ. TJ akan tanya sama orang lain nanti. Monyet lagi beol bang, nggak boleh tuh. Monyet lagi beol pun kau nonton TJ atau nonton si Fuad. Ntar kau bilang si Fuad wali kutub pula, padahal monyet lagi beol. Gus lagi beol, jangan Gus itu, padahal monyet. Jangan gitu kau. Atau kau rekam nanti kau suruh naikkan di video di channelnya si Fuad.
Nah, karena yang begitu-begitu kan laku buat kalian. Suka bener TIJ menghina orang. Kalau bener nggak apa-apa bang. Kalau nggak bener yang jangan ya. Kalau bener nggak apa-apa. Ini gue baca sekali lagi takut gue salah nanti. Suka bener TIJ menghina orang. Iya. Gue suka yang bener. Nggak suka yang nggak bener. Walaupun lemah lembut, sopan santun, nggak bener. Gue nggak suka itu. Azan itu pancingan kata mereka. Dobol memang mereka. Gimana, udah cukup? Kasihan, gosong-gosong. Robot pada gosong, nanti biar diisi baterai dulu, biar ngecas lagi mereka. Gosong-gosong tuh, gosong. Tiap malam kena tembakan TJ, robot-robot pada gosong. Apa nih? Apa ini? Ingin tip, dibilang mimpi bang. Parah mereka. Bang pernah mimpi apa? Gue nggak pernah ngingat, mimpi gue lupa. Entah gue mimpi, entah gue kagak. Jarang sekali gue ngingat mimpi. Jarang sekali mimpi. Maksudnya jarang gue ceritakan ke orang lain mimpi gue, rahasia gue tuh. Lihat muka si Fuad dulu ya. Pasir juga lebih cepat. Jangan percaya. Kan? Du ho. Kenapa ini, kenapa mukamu jadi begitu? Jadi lemes dan lesu. Gundul. Kenapa jadi begini? Penyusup. Lama ketahuannya penyusup ya. Berarti penyusupan TJ bagus ya. Coba kalau TJ nggak kasih sinyal, nggak ketahuan. Ketemu berpelukan, ngobrol ini itu ya kan. Padahal udah gua kasih sinyal dari awal. Saat live dengan Deku Muda Kori, saat ku telepon Deku Muda Kori, ku kasih tahu gua sama dia itu dobol. Pemuda Kari pun lubangin itu pakai paku. Gue bilang ngapain begitu-begitu ikut-ikut mereka tuh. Sama aja tuh. Iya Jibril. Saya butuh uang. Uang. Sudah aku bilang sama tuh pemuda dari awal. Hampir ketahuan penyamaran waktu itu, waktu live sama Deku Muda. Hampir. Cuman nggak perhatian kalian, nggak ngeh. Kemana harus kemana? Diriku membuang sepi, namun ku takut gagal lagi. Semalam aku mimpi ketemu Nabi. Dia cerita tentang rungkatnya Balawi, tapi sungguhlah sayang, itulah hanya mimpi. Oh. Lu TJ, lu sama Kori sama aja, sama-sama manusia lah, sama lah. Nggak ada bedanya bahkan. Sama, pertama sama-sama manusia, kedua sama-sama Teku. Walaupun aku nggak tahu dia dari keluarga mana. Apakah kesambung ke aku apa tidak. Sama. Nggak ada bedanya. Lalu kenapa? Sidik jari DNA mungkin beda. Kenapa? Hah? Tanya sama mereka. Mungkin ntar lagi mereka udah bilang Mi'raj sehari 70 kali.
Karena kalau Ba'alawi yang ngomong itu bohong. Kalau kami keturunan Wali Songo ngomong itu jujur. Kita tanya aja bukti dia keturunan Wali Songo mana? Hilang hasil tes DNA. Apakah Aceh tidak mau dipimpin Jawa? Siapa bilang? Selama kepemimpinan pemerintahan Republik Indonesia, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, sebentar cuman digantikan oleh B.J. Habibie. Laskar Wali Songo rebutan jadi pemimpin, bukan. Mereka rebutan jadi pemimpi, bukan pemimpin. Gitu ngap. Bukan rebutan jadi pemimpin, jadi pemimpi. Mimpi dijadikan hujah, mimpi dijadikan dalil. Yang nggak percaya kualat, saya mubahalah dengan alam. Kalau saya berbohong dalam waktu 10 hari, Rasulullah akan diperintahkan oleh Allah untuk membunuh saya dengan tangannya sendiri. Apa nggak ada cerita lain? Tega-teganya kalian memfitnah Rasulullah seperti itu. Membuat cerita kayak gitu. Itu sekelas mursyidnya loh, mursyid Tariqoh. Apalagi muridnya, halu semua. Mursyidnya aja gitu. Pas gue lihat efek daripada mubahalah, mursyidnya itu botak. Waktu mubahalah ada rambutnya, setelah 10 hari muncul pas mau dikasih makan sama si Fuad, langsung gundul dia, aku tengok. Efek mubahalah. Ya kan? Efek mubahalah. Efek mubahalah. Apa ini? Bal? Iya. Kenapa nggak memberontak aja sekarang Aceh dari Indonesia? Itu kan dilarang. Kamu nggak tahu larangan di undang-undang kita. Ngaku-ngaku pribumi kamu, ngaku-ngaku sebagai pecinta Nusantara, ngaku-ngaku sebagai Pancasilais. Bukankah memberontak terhadap negara itu merupakan pelanggaran? Nggak tahu kau? Nggak diajarkan sama si Fuad. Efek mubahalahnya ya mungkin si Fuad juga botak gara-gara mubahalah juga. Dia kan katanya pernah ketemu Nabi, mimpi Nabi, mungkin dia mubahalah juga, kita nggak tahu sebelumnya ya. Makanya dia botak. Mubahalah kok botak. Pokoknya kalau ada orang botak di kalangan mereka itu mungkin korban mubahalah. Salah satu buktinya adalah si Ishak ini. Si Ishak itulah korban mubahalah itu sampai botak dia. Untung bukan lehernya yang putus, cuman rambutnya yang rontok. Rambutnya yang putus. Semalam aku mimpi enak sekali, sampai aku terbangun, basah bantal jadinya. Ya itu bukti itu, sampel efek mubahalah tunggal. Kepala si Ishak jadi gundul. Wali mastur lagi, tapi punya Instagram. Berlalu lalang mukanya di medsos. Jadi aktor si Fuad sekarang, aktor dagelan mereka. Cuman sayangnya bawa Al-Quran, bawa mushaf Al-Quran. Ya, iya. Mereka bangga sekali viral, tapi sebagai orang tolol. Kan aneh. Nggak paham kalian? Mereka viral, tapi sebagai orang tolol. Apalagi nih? Bang TJ banyak dosa, kata channel Wong Deso. TJ memang banyak dosa. Dia langsung masuk ke surga, nggak ada dosa. Mungkin mudah-mudahan ya diampunkan dosa-dosanya. Ya, apalagi sekarang berteman dengan Wali Fuad, Wali Ishak yang langsung ketemu dengan Nabi yang bisa diarahkan. TJ banyak dosa. Banyak sekali dosa. Mulai dari ujung kuku, kaki, sampai rambut. Dosa semua ya ikhwan. Mudah-mudahan Allah senantiasa
mengampuni dosa-dosa TIJ dan dosa-dosa teman-teman semuanya yang ada dosa di sini. Karena nggak ada orang dalam kita. Jalan satu-satunya taubat. Taubat nasuha. Nah, saya memang banyak dosa. Bilang sama Wong Sinting, Wong Deso, bilang sama beliau, TIJ banyak dosa, betul. Betul sekali, betul. TIJ orang yang paling banyak dosa. Tapi saya tahu bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun atas dosa-dosa yang kita buat dengan cara bertobat kepadanya. Kalau dia nggak punya dosa, itu bersih orangnya. Nggak punya dosa, bagus dia. Kalian lagi enak-enak lah ngomongin dosa. Jadi nggak semangat lagi saya. Banyak sekali dosa saya, ya Ikhwan. Saya takut kalau ingat dosa. Banyak sekali dosa saya. Betul kata dia. Terima kasih buat Wong Deso. Dari akil balik saya sampai sekarang dosa semua. Mungkin kebaikan yang saya lakukan nggak akan mampu untuk menggantikan itu semua. Udah tahu dosa kok dilakuin, betul. Udah tahu dosa bawa Al-Quran sebagai main-mainan. Kenapa dilakuin? Udah tahu dosa berbohong. Apalagi mengatasnamakan Rasulullah. Kenapa dilakuin? Udah tahu mubahalah tunggal itu tidak ada. Kenapa dilakuin? Udah tahu bahwa hadis palsu itu tidak boleh diucapkan, apalagi disebarkan. Kenapa dilakuin? Maka beruntunglah orang-orang yang melakukan dosa dan mau bertaubat kepadanya. Gak usah bingung bang, gak ada itu, bohong mereka, cerita-cerita mimpi itu gak ada. Itu untuk menarik minat orang-orang bodoh yang percaya kepada mimpi mereka, supaya takjub, supaya mereka dianggap wali, mendukung mereka dalam misi merungkatkan nasab Alawi. Biar mereka lebih hebat dari habaib yang mereka omongin itu. Biar mereka terlihat hebat. Gua kalau yang ilmiah gua ikutin, gua simak, gua dengerin. Tapi kalau yang halu-halu gua bantah, protes. Gak terima gua. Bisa apa? Boleh nggak? Gua nggak terima. Boleh lah, suka-suka gua. Ya, sepertinya banyak dukun di balik layar. Betul sekali. Saya kan udah pernah jadi penyusup, kata si Fuad. Kalau saya nggak nyusup berarti saya menebak-nebak. Justru karena saya jadi penyusup, saya tahu dukun yang mana di belakang mereka. Dukun yang ini, dukun yang itu, semua ada. Ya. Bal, yuk memberontak, nggak boleh. Memberontak kepada negara yang sah itu nggak boleh, melanggar konstitusi kita. Kamu ngaku-ngaku Nusantarais, Pancasilais, paling pribumi, suka memberontak. TIJ nggak pernah memberontak kepada negara. TIJ orang baik budi, kagak pernah ada catatan hitam di kepolisian terkait masalah pemberontakan, makar, teroris dan segala macam. Nggak ada TIJ. Nggak ada. Cuman datuk gua ada dulu memberontak kepada pemerintahan yang sah Belanda. Itu diberontak datuk gua dulu. Menjaga angin, Blangcut hadir. Salam buat rekan-rekan yang ada di Blangcut Mamandum, hana terkecuali. Siap muriap tuha muda inongan agam. Salam rekan-rekan Mamandum.
Ayo, jangan bahas dosa dulu ya. Saya sadar akan dosa-dosa saya ya ikhwan. Banyak sekali. Lemas saya kalau bahas itu. Ngeri saya. Tapi diingatkan ya boleh juga sih. Makasih juga ya untuk yang ingatin. Yang tes wawasan kebangsaan ketangkep bang. Oh iya. Nih kan, jangan kau ubah-ubah nasabku. Aku bukan anak soleh. Aku anak Johar. Soleh bukan bapakku. Soleh itu Habib yang gak akan dimakan sama harimau. Ya. Bukan bapakku itu. Mirip sama bapakku tuh. Habib Papua tuh. Mirip sama bapakku, Pak Soleh. Pak Soleh Al-Hamid. Assalamualaikum abang kesayangan. Ya Allah Fatin, kenapa baru nongol sekarang? Tadi habis dibantai abangmu ini sama robot-robot Fuad sampai melempem sekarang. Diingatin dosa langsung melempem gua. Lebih fatal mana? Kubu Bang Alawi sama kubu Wali Songo bang. Bukan kubu Wali Songo ngaku-ngaku. Kalau ngedobolnya sama-sama. Sama-sama parah. Bahalah tunggal. Bicara soal mimpi. Ini kan belum, baru sebentar nih yang kita tahu nih. Belum lama nih. Gua cuman berapa bulan aja mantau mereka. Dan gua nggak misalnya nih, ketika gua bahas Habib tuh. Itu yang ngedobol yang gue bahas. Yang gak ngedobol ada gue bahas. Gak mau gue sampai usir Bang Alawi, gak ada cerita sama gue. Oh ada tesis mengatakan bahwa nasab Bang Alawi terputus. Buktikan dengan ilmiah, bukan dengan mimpi. Nah, kita kasih kesempatan ya kan. Gak kita kasih pun mereka pingin. Ya udah kita lihat. Kita nimbrung. Gue nyusup. Kesempatan gue nyusup. Coba kalau nggak dibeberkan gue penyusup. Mungkin hari ini gue masih koar-koar. Bahasi bahar. Nah, ketahuan. Ya Habibana lah. Habibahar bin Ali bin Smith. Kenapa kalian marah? Habibana, Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Gue udah bongkar dia guru gue. Guru online. Itu aja gue udah kasih sinyal ke kalian. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Beliau adalah guru saya. Kenapa? Nggak terima? Kalah sama gerobak somai. Bukan sama gerobak. Sama Asep Somai. Asep Somai itu murid saya. Dalam YouTube dia murid saya. Dia bisa merungkatkan misalnya channel TIJ. Lagian pun saya ragu. Kalau dia bisa merungkatkan berarti bagus. Murid lebih pintar dari guru itu prestasi bagi seorang guru. Kalau murid lebih bodoh dari guru, di akhir dia belajar, itu namanya tidak ada perubahan. Tidak ada pencerahan. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau enggak, ilmu macam ekor tikus. Makin lama makin mengecil. Jadi ilmu itu makin lama makin luas dia. Itulah ilmu. Makin diperluas. Guru yang sukses itu, sukses saya susah kali ngomong sukseskan. Guru yang sukses itu adalah seorang guru yang bisa mendidik muridnya lebih pintar dari dia. Lebih hebat dari dia. Gua didik si Asep, Bang Asep, Kang Asep. Sampai hebat, sehebat gitu. Gitu ya ikhwan. Kalau kita terdoktrin terus, kamu nggak boleh hebat dari aku gurumu, nggak akan berkembang ilmu. Ya, kalau gurunya cuma bisa buat sepeda, muridnya harus bisa buat motor. Gurunya bisa buat motor, muridnya harus bisa buat mobil. Jadi ilmu itu berkembang. Tidak monoton kaku. Makanya kepada guru jangan takut, tapi takzim.
Kita nggak boleh takut sama guru. Takzim. Hormat kita ke dia. Gitu. Bentar lagi dicabut strike-nya sama Asep. Nggak perlu. Saya yang sembunyikan sendiri channel saya. Saya nanti akan kembalikan sendiri. Misi saya sekarang mau merungkatkan orang-orang yang ngaku sebagai cucu Wali Songo, tapi kagak tes DNA. Orang-orang yang mengaku sebagai pejuang Nusantara, tapi sekelas kampungnya saja. Tuh tujuan saya sekarang kalau kalian ingin tahu. Saya ingin merungkatkan mereka. Itu sudah saya niatkan. Sudah nawaitu itu. Tapi lemah, si Fuad baru gitu aja udah melempem, mata dia udah bengkak. Makasih adindaku Caroline Fatin Lubis. Caroline Adeline. Masih nama yang lama aku pikir. Gua sekarang jadi bulan-bulan si Fuad jadi bulan-bulanan gua, kepalanya kayak bulan, rembulan purnama yang tidak simetris di tengah kegelapan bercahaya sendiri, cahayanya kian meredup. Tuh, TJ sudah jadi Habib, gua sudah jadi Habib. Kenapa? TJ sekarang jadi pembela habaib. Iya, kenapa? Kenapa? TJ sudah banting setir. Iya, gua udah taubat. Ketahuan jadi penyusup. Kemarin kan nggak ketahuan. Dibocorkan sama si Fuad. Salah dia sendiri, ngapain dibocorkan? Habib TIJ Ranggas, Masya Allah ya Habibana Ranggas, kaifa halukum? Masya Allah, ahlan ya Ranggas. Kaifa halukum ya Habib Ranggas? All the way. Insya Allah. Tafadhal. Fadhal ya Habib Ranggas, on the way. Insya Allah, kaifa halukum? Insya Allah. Satria Arjuna jangan tertawa ketika Habib sedang bertemu dengan Habib. Anda tidak sekufu dengan ana. Antum tidak sekufu dengan ana ya. Insya Allah. Mana Habib Ranggas? Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya Habibana. Dijawab. Kaifa halukum? Antum ya Ranggas. Kaifa halukum? Ajib, tamam ya, tamam. Insyaallah. Nanti marah pasukan Nusantara, nggak boleh, harus pakai bahasa sendiri. Kita kan Indonesia. Piye kabari Mas? Puhaba. Kumaha damang. Aga kareba, itu bukan bahasa Indonesia, masih bahasa daerah juga. Apa kabar? Gimana Bang? Sehat? Itu baru bahasa Indonesia. Kalau yes no boleh. Hey, how are you? Good evening, everybody. I'm here. Itu nggak apa-apa. Yang jangan bahasa Arab, anti banget sama Arab. Ada apa dengan kalian? Jadi kalau sholat gimana? Allah Maha Besar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu. Kayak bahasa Indonesia. Gitu. Nah, itu patut dipertanyakan itu. Kalau udah kayak itu. Gitu. Sok paling Nusantarais. Padahal iblis. Iblis gundul. Tunggulah kalian tumbuh tanduk kalian itu satu-satu. Kutunggu kalian tumbuh tanduk itu satu-satu. Habib TIJ Aldo Boli tenang. Enggak apa-apa. Aldo Boli, Al Pencoti, silahkan. Yang penting kalian bahagia.
Karena kalian nggak akan pernah mendapatkan kebahagiaan berada di belakang si Fuad. Kentut terus dia, bau. Apapun boleh. TJ, mau kau panggil apapun. Silahkan. Tidak sakit hati. Tidak marah. Karena itu semua tidak menempel. Kena mental, kena mental. TJ kena mental. Ada yang komen tadi, TJ kena mental. Betul. Kena mental. Kena mental. Udah. TJ cangkem elek. TJ tai belek. Silakan. TJ lambe ireng. TJ lambe gosong. TJ lambe knalpot. Silakan. Tafadhol. Ya habibi. Silakan, silakan. TJ impoten. Nggak masalah. Suka hati. Ya kan? Suka hati kalian. TJ Sayyid, bukan, saya sayat. Sayat semua nih dengan bibir gua, dengan lidah gua. Bukan Sayyid, sayat saya. Ana sayat. Yuk, bot, lanjut. Apa lagi mau kalian bilang? TJ gila, itu bukan bulian. Itu memang saya, gila dari sononya, dari orok udah gila. Bukan ODGJ, memang gila. Ayo. TJ gemoy, ya iyalah, gemoy lah. Makin ada bakso, kepala bakso makin gemoy nih. Ada mainan baru. Poat kepala botak, tuel. Nobita, aku punya mainan baru. Jangan bilang-bilang Giant ya. Mainan baruku ini bagus sekali, lucu, unyu-unyu, botak palanya. Komen. Nggak bisa lu ngerungkatkan Asep Somai. Nggak bisa, dia kan murid gua. Aduh, abang ini lambat sekali. Asep Somai itu murid TIJ. Nggak mungkin seorang guru merungkatkan muridnya, tetapi memberikan nasihat kepada muridnya. Bagus, jangan dawir. Lebih bagus kamu jualan somai. Lebih bermartabat. Gurunya aja petani, kuli bangunan. Walaupun kuli, ya juga. Di mimpi. Muka sangar tapi impoten. Si anak Johar, iyalah. Muka aja sangar tapi impoten, betul sekali. Kalau nggak percaya kasih bini kau ke aku. Nggak apa-apa, aman bini kau sama aku, impoten. Mau nggak kau kasih? Tapi jangan salahkan TJ nanti. Kalau sudah nggak presisi lagi. Mau kau pinjamkan, tukar jago. Mau? Kena lagi dia. Ya, mukbang bini. Mau? Kasihlah. TJ impoten nggak apa-apa. Nggak akan kenapa-napa. Salah ngomong ya bang? Salah diajarin sama Fuad kayak gitu. Salah sendiri dia bawa bini dia kemari. Bawa ranjang dia kemari. Frustasi dia. Yuk, kasih aja ke TIJ. Biar kurungkatkan itilnya. Tapi ini penilaian gue ya, lebih pinteran Kibin daripada robot. Kibin aja aku panggil Kibin nggak marah dia. Padahal mereka nggak pernah ngakui diri mereka Kibin. Tapi robot yang nyata-nyata si Fuad bilang itu robot, marah dia.
Ya. Pokoknya buat Kibin sehat selalu. Jaga Habib-Habib kalian. Tidak akan bisa dirungkatkan. Jangan takut kalian, jangan marah-marah. Ya. TIJ kata si Fuad adalah penyusup. Kalian udah tahu kan status TIJ? Kalau nggak nyerang, mereka nggak percaya. Gua nggak bisa masuk ke mereka. Di mana-mana kita masuk ke perkumpulan itu harus ospek dulu, harus buktikan loyalitas kita. Itu si Fuad bongkar sendiri. Poya-poya lu bang malam ini. Iya. Senang kan kau kan? Senang. Saking bahlulnya komplotan si Fuad, hampir setahun TIJ nyusup baru ketahuan. Saking gobloknya mereka. Paham? Habis itu dia bongkar sendiri ketololannya. Banyak penyusup-penyusup, penumpang gelap. Pede sekali dia. Sama mobil rongsok yang gelap, dia bilang kita minta numpang. Sama perahu bocornya, dia sok-sokan, banyak yang pingin numpang. Perahu bocor, ngap. Ntar lagi, tenggelam. Hilang sudah. Mana tadi yang mau minjamin istri ke gua? Oh, ini dia. Bertepatan lagi. Kalau nggak impoten, ngapa LDR bal kau sama bini kau? Kan nggak mungkin ku tidur sama bini ku tunjukkan nama kau. Kau pikir ku si Fuad apa? Kau pikir TJ si Fuad? Si Arya harus tunjukkan bini lagi ngapain, lagi nyempong sosis. Aku bukan mereka. Udah bini kau, untuk kubuktikan bahwa aku memang benar-benar impoten. Impoten itu penting ya kan? Artinya penting kan? Betul nggak bahasa Inggris impoten itu artinya penting? Bentar. Gua cek dulu di kamusnya, benar nggak? Betul. Impoten, penting. Berarti gue penting buat bini lu. Mau lu pinjamin? Itu pun kalau gua nggak mual. Gua mual nggak jadi, asam lambung gua kadang-kadang naik. Karolinku, Adindaku, Karolin Fatin Lubis. Cup cup cup, panas nih, Pak Robot. Mau nggak koleksi robot satu? Robotnya si botak. DJ nggak bahas Mangguni, saya lagi bahas Sengkuni botak. Ngaku-ngaku cinta Ibu Pertiwi, paling Pancasilais, paling NKRI, padahal Sengkuni. Iya abang kesayangan, maaf belum bisa pulang ya bang, nggak apa-apa. Kopi udah dibuatin sendiri. Jangan bilang-bilang TJ lagi LDR, nanti GR itu si bocah tadi tuh yang mau minjamin bininya ke TJ. Robocot versus Robotak, Robocrot. Nah, Fatin. TJ bikin konten di alam bebas ngapa? Kan alamnya sudah diambil sama si ini buat mubahalah. Sama si Ishak. Dia bermubahalah dengan alam. Apa yang kita punya lagi? NKRI ini punya si Fuad. Nusantara ini punya si Fuad dan kawan-kawan. Negeri ini punya bapak moyang si Fuad. Kita cuma numpang doang. TIJ aja lagi nunggu diusir sama si Fuad. Karena punya emak dia negeri ini. Setiap jengkal tanah yang ada di bumi Nusantara ini punya si Fuad. Nama Laskar aja
Las NU, Laskar Nusantara. Gagah sekali judulnya. Kan punya mak dia, negeri ini. Yang lain numpang, selain daripada komplotan mereka. Komplotan bedebah-bedebah Fuad ini. Bahkan Nuruh hurung pungo nggak sehat di. Ditanya sama orang di Aceh nih, kenapa diurusin orang gila biar sehat dia? Fatin mana? Aduh, Fatin lagi nyapa Tuan Takur. Sehat-sehat selalu ya adikku, mumpung lagi di sini. Nanti di chat dia lupa balas. Bukan di chat, maksudnya di chat. Di chat nanti jadi warna lain. Karet Fakih suruh botak juga. Sudah tadi. Untuk si Karet Fakih, botakin aja. Biar sama gundul kalian. Biar TJ gampang nyanyinya. Gundul pacul-cul. Udah. Gundul pacul-cul. Mau bahala. Gundul pacul-cul. Sempoyongan. Wes aku gundul. Iki gundul. Iku pun gundul. Ojo lali, gundul semuanya. Gundul kabeh. Ntar lagi ada Laskar satu lagi. Nusantara Empire. Presidennya adalah Fuad Pleret. Perdana Menterinya adalah Karet Fakih. Gundul pacul-cul. Si paling moderat, lembut, tapi ngancam Mbak Alawi pakai mandau. Gimana? Udah cukup ya? Udah cukup. Udah gosong ya kawan. Si Fuad udah bengkak di sini. Mungkin kita libur dulu ya. Libur apa lanjut besok? Kalau ada umur panjang. Udah tekan kontrak. Kan di alam mimpi, saya nggak tahu mereka teken kontrak atau apa, ya kan? Cuman mimpi si Ishak nggak gratis, dikasih makan. Kan dia tunjukin, setelah 10 hari saya baru bisa makan. Dikasih sama Gus Fuad. Kalau nggak bisa makan enak. Ya mau dia gitu. Walaupun nipu orang. Yang penting duit, golek duit. Lanjut 3 kali sehari, saya usahakan. Tapi kita lihat juga lawan, kondisinya seperti apa. Takut nanti gara-gara TIJ rungkat duluan. Kan kasihan. Mereka kepedean. Ibarat kata, mereka punya perahu bocor. Terus perasaan, kalau ada orang lewat, mau numpang sama perahu bocor kita. Dia pingin jadi penumpang gelap di perahu bocor kita. Padahal perahu bocor, nggak ada pun yang tertarik. Ntar lagi tenggelam perahunya. Pertama udah ditambel sama Kiai Imad, sudah dicat, sudah dibagus-bagusin, dibocorin lagi sama mereka. Terus sombong lagi. Cek ombak katanya. Datang tsunami, tenggelam nanti perahu bocor itu. Bukan cuma tenggelam, patah, hancur, lebur. Kalian nih yang bukan pendukung si Fuad, hati-hati, kalian akan diusir. Ini negeri punya mbah si Fuad. Ini negeri punya mak si Fuad. Ini negeri punya bapak si Fuad. Kalian siap-siap seperti saya. Saya udah siap-siap. Tinggal berangkat. Kalian udah? Belum? Siapkan koper-koper kalian. Kita akan dideportasi. Karena yang punya negeri ini mak si Fuad sama bapak si Fuad. Dan juga datuk moyang dia. Kita akan diusir. Nih. Gua udah siap-siap. Untung gua nggak bawa sempak karena nggak pernah pakai.
Kalian siap-siap juga. Mulai malam ini harus ada pakaian dalam koper-koper kalian, dalam tas-tas, dalam ransel kalian. Diusir kapan-kapan sama si Fuad, mau kemana kita? Harus minggat kita. Ya, gua udah. Habib, untuk Habib semuanya juga. Ya, kopernya jangan lupa Habib. Kita pulang ke Yaman. Saya pulang ke Amerika. Nah, Fatin juga bukan pribumi. Bungkus ya, Fatin. Bungkus. Ada nggak sempak? Gue bilang nggak ada sempak barusan. Oh, nggak ada. Ini bukan sempak. Ini BH, bukan juga. Oh, bukan nih. Ini waktu gua nyusup kemarin. Kamuflase. Nah. Kalian mau ikut TIJ atau mau pulang ke Yaman? Ikut TIJ. Puat nih, punya negeri nih. Ntar lagi cuma di kampung dia, Nusantara. Udah siap kalian? Hah? Ikut TIJ ya? Tapi jangan jadi pengikut ya. Nah, nanti kita tunggu dulu pengungsi Rohingya tinggal di Aceh, kita curi kapal mereka. Kita bajak kapal mereka, kita lari ke Myanmar kalau enggak. Hah? Si Fuad nih yang punya Nusantara ini. Apa nih, Fatin apa? Siap bang, udah siap. Oh, udah siap ya. Kiai Kurtubi, udah siap. Kiai Kurtubi ada bom nuklir. Mati juga kita tinggal di sini kan. Kiai Kurtubi semuanya udah siap. Yang ke Palestina, yang ke Yaman, yang ke Myanmar. Tinggal di sini habis kalian. Sama si Fuad kan katanya mau ada acara genosida untuk yang bukan pribumi. Daripada kita jadi korban genosida, yuk berangkat yuk. Tunggu beberapa hari ini, kalau pengungsi Rohingya udah ditampung di Aceh, kita ambil kapal mereka, kita bajak. Gua jemput kalian ke Pulau Jawa. Kapal itu giginya berapa ya? Compang-camping juga nggak? Kayak Fuad. Apa nih? TIJ cucu Gam, orang nggak jelas. Betul sekali, Anda benar. Nah, makanya saya harus ini dibasmi nanti sama Laskar Nusantara, Lasnganu. TIJ mau balik ke Bangladesh. Kata robot, udah TIJ mau balik ke Bangladesh. Gua bukan Bangladesh, gua Indian, bukan India. Gua apa cu? Bukan India, Indian. Ya. La fuato botako. Gitu bahasa kami. Bukan Kimber gaya ayam karutum sebaya si raja si rani, nggak bisa gua, bukan gitu gua. Gue itu kalau ngomong la fuato dobolo. La fuato gundulo. Itu bahasa kami. Botol air juga bawa ya. Jangan sampai minum kencing sendiri nanti di dalam kapal. Bawa botol satu-satu. Kapan kita berangkat nih? Tergantung ya kapal Rohingya di situ. Nanti TJ coba dulu bajak kapal mereka, jemput kalian satu-satu. Yang nggak akan diterima oleh si Fuad nih. Karena punya datuk dia nih negeri nih. Punya mbah buyut dia. Kita nih harus kabur sebelum diusir. Ya Bib? Siap Bib? Siap, TJ yang akan memimpin gerakan kabur bareng-bareng kita. Payah itu Bib, si Fuad. Kita harus kabur nih. Ini udah ada Lasnganu nih, Laskar Lasnganu. Takut gua. Ana takut Bib. Yuk.
Aduh. Ya, packing ya. Prepare. Nggak lama lagi berangkat kita semua. Nah. TJ Mukajin, betul sekali. Betul sekali. Nampak sekali kau orang sesat bisa lihat jin. Tahu sampai muka jin kayak gimana. Nih, sahabat-sahabat TJ semuanya yang merasa dia bukan pengikut si Fuad, siap-siap kita pulang. Sebelum kita diusir, malu kita nanti, nggak sempat. Nah, apa nih? Ali Hasan Al-Habsyi, Bib, packing. Jangan tunggu lagi. Antum pulang ke Yaman, aneh pulang ke Amerika Latin. Dari dulu udah aneh siapkan ini topi buat pulang ke kampung aneh nih. Fuad mirip manusia, mirip. Bis baterai, mirip aja kagak, apalagi asli. Yuk Bib ya. Antum-antum semua ya Habibi, ya Habibana, siapkan koper, siapkan ransel. TIJ tunggu TIJ. Minggu depan kalau pengungsi Rohingya masih di Aceh, ana akan curi itu dia punya kapal, ana akan jemput antum satu-satu. Berangkat kita, antum pulang ke Yaman, ana pulang ke Amerika Latin. Yang lain mau kemana? Myanmar. Mana Satria Arjuna mau ikut? Ana pulang ke Portugal, Bi. Oke. Satria Arjuna pulang ke Portugal. TJ Cucugam Radikal Mukajin, betul sekali, Anda benar. Anda mau ke Rusia, boleh juga. Tapi kapal nggak sampai sana. Nah, kapal berakhir di mana TJ berhenti, di Amerika Latin. Mana mau ikut? Siapa daftar ya? Nggak dipungut biaya. Nanti kalau ada calo botak jangan percaya ya. Nah, takut ada calo nanti minta duit buat naik kapal sama TJ, nggak ada. Nggak dipungut biaya. Ke Kutub nggak bisa sekarang, lagi beku. Kapal nggak bisa. Kapal nggak bisa masuk, beku. Diketawain sama penguin. Yo, siapa lagi? Yo. Jangan mau kita tinggal di sini lagi, udah diusir nanti. Mereka punya perahu bocor yang hampir tenggelam nanti. Negeri ini negeri datuk mereka, nanti dimubahalahin kita. Mereka udah mubahalah sama alam. Sampai gundul kepala si mubahalah itu. Anda mau ke Hadrul Maut aja TJ boleh. Mau ke Hadrul Maut, mau ke Tarim, mau ke mana-mana. Mau ke Palestina juga bisa. Ya. Yo. Itu orang sudah paling pribumi udah muncul tuh. Yang katanya keturunan Wali Songo, kita akan diusir nih. Mana lagi? Kalau ada wali rasis kiamat dunia. Memang rasis mereka. Wali robot. Namanya juga robot. Yo. Beb, gimana Beb? Udah nggak usah dilawan-lawan lagi, kita berangkat pulang kita. Ini negeri datuk moyang mereka. Nah, datuk kita cuma numpang di sini. Imigran. Datuk gua imigran nih. Datuk gua. Gelap memang karena hitam. Imigran gelap. Ada yang putih, ada yang hitam juga. Ada. Jasun gimana Jasun? Mau ikut? Mereka pindah alam. Itu di luar prediksi kita ya, Ikhwan ya.
Barangkali kita duluan yang pindah alam, nggak tahu kita. Mana? Beb, semua beb. Untuk para habaib semuanya, untuk teman-teman yang merasa dirinya bukan pribumi, yuk. Ini negeri punya datuk moyang si Fuad. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote punya datuk dia. Nah, datuk dia dulu batuk, keluar itu tanah air ini. Nah, kita cuman penumpang di sini. Nah, penumpang gelap lagi, apalagi gua nih gelap. Anda mau pindah ke Konoha bakal rungkat, jangan. Ada lagi, Anda jalur darat, jangan jalur darat, tidak aman. Laskar itu sudah beredar dari Sabang sampai Merauke. Mereka sudah jagain perbatasan semua tuh. Genosida, bahaya. Ana balik ke Tasik WA, Ana juga ke Biren lah kalau gitu. Ente ke Tasik, Ana ke Biren. Jangan, itu masih NKRI itu, punya si Fuad tuh. Sampai nih, lanjut TJ sampai mulut berbusa seperti kepiting. Memang banyak peneliti di sini, masya Allah, sampai kepiting mulutnya pun sempat diteliti sama orang ini. Bukan cuma nasab ya kawan, kepiting mulutnya pun sempat diteliti. Tahu dia berbusa mulut kepiting. Nah, apa lagi? TJ sudah rungkat. Iya, udah rungkat. Mana? Mau pulang kemana kalian? Tulis. Ada yang mau pulang tadi ke Jepang, ke negara istrinya. Boleh. Mana lagi nih? Saya bosan di Indonesia, mau pindah aja ke Bandung TJ. Saya udah kemarin, saya pindah dan saya nggak mau lagi tinggal di Aceh, saya pindah ke Birun. Mana lagi? Tetap di Denmark. Denmark apa Demak? Demak. Nah, ini bahaya nih, orang kudus sudah muncul. Bukan Roh Kudus ya, orang kudus nih, nggak sembarangan nih, lebih bahaya lagi nih. Orang kudus nih, bukan Roh Kudus. Kita kan, pas TJ mau berangkat, robot-robot si Fuad pada ikut juga. Malas gua rasis kalian. Ikutlah perahu bocor si Fuad. Si AA1 tadi mana? AA1. AA12. Ketarim ana, Tarim mente. Ini kan anak buah si Fuad. Mau nyusup dia ya. Gitu caranya. Duluan ketahuan sebelum nyusup. Jangan teman-teman penyusup dia tuh. Mana lagi nih? Mau pulang kemana kalian? Tulis di sini mau pulang kemana? Insya Allah kita semua akan berpulang ke rahmatullah ya ikhwan. Siapkan amalan kita, cari jalan pulang yang baik. Mudah-mudahan kita semua, mau pendukung Fuad, mau pendukung siapapun, mudah-mudahan kita semua berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Ya, gitu ya ikhwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.